Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, yang hormati seluruh ustadzat, asatidz, keluarga besar Maskul Hufaz dan seluruh santri-santri dimanapun berada, dan seluruh teman-teman yang bergabung pada Zoom rutin kita pada hari ini di setiap hari Jumat ya jam 10 sampai jam 11 insyaallah. Seperti biasa mohon maaf karena setiap hari Jumat ini 2 bulan terakhir Umar harus membawa Sulaiman pergi untuk berobat sehingga kita mulainya agak terlambat, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi ceramah pada hari ini. Ya, hari ini kita membahas mengenai tentang berdakwah, sahabat-sahabat sekalian. Baru-baru ini kita memperingati Maulid Nabi. Kita mengetahui bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun dengan tantangan yang sangat luar biasa, dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, dan kemudian beliau harus kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Pada fase dakwahnya Nabi Muhammad SAW 13 tahun di kota Mekah, pernah sebuah kejadian terjadi yang disebut-sebut sebagai tahun kesedihannya Rasulullah SAW. Apa itu kejadiannya? Yaitu pada tahun 7 kenabian. Kalau kita mengatakan tahun kenabian, itu artinya masih berada dalam fase kota Mekah. Tapi kalau kita mulai mengatakan tahun Hijriyah, berarti itu sudah pindahnya Rasulullah dari Mekah menuju ke Madinah. Baik, di tahun 7 kenabian, teman-teman sekalian, pada saat itu umat Islam diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, diisolasi, diusir, sehingga orang-orang Islam ini tinggal di gurun pasir. Mereka kesulitan sekali makanan, banyak yang jatuh sakit hingga meninggal dunia. Salah satu yang jatuh sakit hingga meninggal dunia adalah istri tercinta beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang selama ini mendukung dakwahnya beliau. Lalu yang juga meninggal adalah pamannya Abu Thalib. Sehingga dengan 2 orang meninggal dunia ini menyebabkan Rasulullah mendapati tahun pada saat itu menjadi tahun kesedihan untuknya. Siti Khadijah radhiyallahu anha yang selama ini mendukung dakwahnya, yang selama ini senantiasa membangkitkan semangat beliau, yang selama ini senantiasa membangkitkan kepercayaan diri beliau. Ya, mohon maaf ya tadi ada anak-anak. Ya, pada akhirnya Allah panggil terlebih dahulu dan itu memukul hati Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Abu Thalib? Abu Thalib ini adalah pamannya Nabi yang senantiasa melindungi Nabi ketika berdakwah sehingga tidak ada orang yang berani untuk mencelakakan Nabi karena respect dengan Abu Thalib. Abu Thalib pun meninggal dunia sehingga Rasulullah SAW merasakan kesedihan mendalam, merasa bahwa orang-orang yang selama ini mendukung dakwahnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan dakwah ke negeri Taif pada saat itu, teman-teman sekalian, karena merasa dakwah di Mekah sangat sulit. Sudah banyak orang-orang yang meninggal dunia, sudah banyak orang-orang yang disiksa, sudah banyak orang-orang yang tentu saja menolak dakwahnya Nabi, sehingga beliau menuju ke negeri Taif. Kemudian ketika Rasulullah secara singkat, Umar bercerita, menuju ke negeri Taif, dakwahnya pun lagi-lagi tidak diterima. Justru Rasulullah SAW dicaci maki, dikata-katai sebagai penyihir, dikata-katai sebagai orang gila, dikata-katai sebagai orang yang membuat hubungan persaudaraan terputus karena banyak orang pada akhirnya memeluk Islam dan akhirnya jauh dari keluarganya seperti itu karena mereka tidak terima dakwah Islam. Akhirnya Rasul pun dipukuli hingga berdarah. Ya, teman-teman sudah tahu kisah ini. Dan Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul manusia biasa, Rasul rasa lelah, Rasul tidak tahu harus seperti apa. Rasul mengadu akan kesulitannya dalam berdakwah kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang melihat ini tentu malaikat merasa geram dan malaikat minta agar Nabi Muhammad SAW segera saja berdoa kepada Allah untuk menghancurkan orang-orang di negeri Taif yang telah bertindak sangat kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Tapi apa yang Rasul lakukan? Rasul memahami bahwa orang-orang di negeri Taif adalah orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak paham tentang dakwah Islam, orang-orang yang tidak mengerti, sehingga justru bukannya Rasul mendoakan mereka mendapatkan azab, justru sebaliknya Rasul mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dan agar kelak ada anak keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kalau teman-teman lihat atau teman-teman pergi umrah atau haji, ketika teman-teman mampir ke negeri Taif, maka teman-teman akan lihat 100% orang-orang di negeri Taif pada hari ini adalah orang-orang Islam, sahabat-sahabat sekalian. Penghuninya,
banyak orang berziarah ya, itu semuanya adalah orang-orang Islam. Maknanya adalah yang ingin Umar sampaikan kepada teman-teman semua, dakwanya Rasulullah SAW di dalamnya ada kesabaran, ketangguhan, tidak putus asa tentu saja. Kemudian di dalamnya ada memaafkan, di dalamnya ada memaklumi. Itu yang disebut sebagai cara-cara yang harus kita lakukan untuk berdakwah. Baik, singkat saja cerita tentang Nabi Muhammad tadi sebagai permulaan kita, karena kita mengingat atau memperingati kisahnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk kepada materi kita mengenai dakwah. Tentu saja teman-teman sekalian, setiap kita ini punya kewajiban berdakwah. Semua dari kita punya kewajiban untuk berdakwah. Harus ada yang menunaikannya di dalam satu tempat, atau harus ada yang menunaikannya di dalam satu negeri. Kalau tidak ada seorang pun yang menunaikan dakwah di satu tempat, di satu desa, atau di satu negeri, atau di satu wilayah, maka semuanya mendapatkan dosa. Artinya harus ada di satu tempat orang-orang yang menunaikan dakwah ini, yang mengingati manusia akan kebaikan. Nah, ketika ada seseorang atau ada satu kelompok yang sudah menunaikannya, maka yang lain betul gugur kewajibannya. Artinya adalah tidak boleh sama sekali satu tempat tidak ada yang berdakwah, tidak boleh, karena berarti semuanya akan mendapatkan dosa. Tentu saja dakwah di sini dimaksudkan sesuai dengan kemampuan kita, teman-teman sekalian. Jadi kita sudah tahu ya bahwa dakwah adalah suatu kewajiban. Jika sebagian telah menunaikannya, maka gugur bagi yang lainnya. Dan keutamaan atau perintah dalam berdakwah itu banyak sekali kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah SAW. Beberapa dalil yang menunjukkan perintah kita untuk berdakwah, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa sih harus berdakwah? Hidup ini nggak soal tentang diri sendiri saja. Hidup ini innamal mu'minuna ikhwah, kita ini bersaudara. Namanya bersaudara pasti ada rasa cinta, ada rasa sayang, ada rasa perhatian. Makanya kita mengamalkan dakwah, mengingatkan seseorang kepada Allah, mengajak seseorang kepada Allah. Baik. Apakah dalil-dalil dalam berdakwah sehingga kita semua termotivasi untuk menjadi orang-orang yang menyebar kebaikan, mengajak orang kepada Allah? Salah satunya ada dalam surah Ali Imran ayat ke-110, teman-teman sekalian. Ayat ini menjadi salah satu dalil bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdakwah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik. Kita ini umat Islam disebut sebagai kuntum khaira ummah. Kita ini adalah kuntum khaira ummah. Kita ini umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas untuk mengajak manusia pada kebaikan dan mencegah manusia kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surah Ali Imran ayat ke-110. Ya, Ali Imran 110, teman-teman sekalian. Kemudian dalil lain, teman-teman bisa lihat dalam surah Fussilat ayat ke-33 mengenai perintah untuk berdakwah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah? Artinya orang yang terbaik perkataannya adalah orang-orang yang senantiasa mengingatkan saudaranya, sahabat-sahabatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling baik perkataannya. Ya. Dan tentu saja teman-teman dapat dalilnya juga dalam surah Luqman ayat 17. Perintah kita berdakwah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Dan suruhlah manusia mengerjakan pekerjaan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Atau mungkin di sini kita juga bisa bilang bersabarlah dalam berdakwah. Dakwah itu tidak seperti sulap, hari ini bicara, hari ini nasihatin orang, besok langsung berubah, tidak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, salah satunya bersabar kalau sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya, Nak ya. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu teman-teman sekalian ya. Dan ingat bahwa aku nggak bisa dakwah karena aku nggak mampu misalnya.
Maka kita harus ingat dalam surah Al-Baqarah 286 ada kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita, keahlian kita. Kita bisanya apa? Dakwah dengan lisan, silakan teman-teman berceramah. Ada orang yang Allah kasih kemudahan lisannya fasih, teman-teman bisa berceramah. Dakwah lewat tulisan, wow banyak sekali Masya Allah ya. Seperti di Maskil Hufat ini ada banyak nih teman-teman media. Bisa bikin skrip, bisa bikin video, bisa bikin postingan TikTok. Sekarang dakwahnya Maskil Hufat udah mulai ke TikTok loh teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman lihat di TikTok mengikuti perkembangan zaman, dakwah lewat media-media lain sesuai kemampuan teman-teman. Ada yang dakwah lewat film. Beberapa waktu lalu Uma ketemu sama Pak Haji Deddy Mizwar, videonya juga ada di YouTube Uma. Beliau dakwah lewat film. Beliau katakan, Ki, kalau saya buat film, kalau saya cuman kasih film yang hiburan-hiburan semata, ya mungkin untung mungkin rugi, tapi pasti banyak dosanya, pasti dapat dosanya juga. Tapi kalau saya bikin film baik, film yang bernilai moral atau ada ibadah di dalamnya, untung rugi nggak tahu juga, tapi pasti saya dapat pahala, begitu katanya. Jadi berdakwah sesuai dengan kemampuan kita, teman-teman sekalian. Mampunya dakwahnya dalam bidang apa? Ada orang lewat tulisan, ada lewat film, ada dakwahnya lewat, ya Uma selalu bilang juga, saya adik Uma misalnya Dokter Cindy, beliau dakwah ketika beliau menjalankan profesinya sebagai seorang dokter, mengajak pasien-pasiennya untuk tawakal ala Allah, hanya Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, seperti itu. Ada orang yang dakwahnya lewat bisnis loh. Uma bertemu dengan, ini termasuk pemilik Batresia ya, Umi Fatimah Az-Zahra, Umi Fas kita bilangnya. Beliau seorang triliuner dan beliau dakwah dengan hartanya, dengan harta yang banyak. Akhirnya beliau menjadi orang yang tangannya di atas, sentiasa bantu orang banyak, dan orang lihat, wah Masya Allah orang-orang Islam ini dermawan. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi kita dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Teman-teman pilih. Dulu waktu Uma SMA, kita itu kan ada pengajian ya, dan pengajian kecil gitu ya. Dan biasanya guru Uma tuh selalu bilang begini, ayo kalian ini coba tulis, mau melakukan dakwah dengan cara apa dan targetnya ke siapa gitu. Kita masing-masing kita tuh harus punya target dakwah. Misalnya nih target dakwah saya adik saya misalnya ya, atau target dakwah saya misalnya ayah saya, atau target dakwah saya adalah sahabat saya atau ibu saya misalnya. Jadi waktu SMA ditantang tuh sama guru, ayo target dakwahnya siapa dan bagaimana cara kamu berdakwah gitu. Jadi harus dimunculkan di diri setiap muslim ini, kita nggak hidup seorang diri teman-teman sekalian, kita hidup juga dengan orang lain sehingga harus berdakwah ya. Baik, kemudian teman-teman lihat juga dalam surah Al-Hajj ayat ke-78, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan. Ya, artinya adalah yang kita lakukan adalah terus berdakwah dan jangan merasa susah, menasehati, dan begitu insya Allah kita bisa jadi orang baik lebih mudah karena ada yang mengingatkan kita, ada yang senantiasa menasehati kita, seperti itu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Apa yang diperintahkan bagi kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Semampu teman-teman. Kadang kita ini, ada orang mengatakan dakwah kepada keluarga lebih susah misalnya. Teman-teman lihat dalam keluarga teman-teman, siapa yang patut didakwahi ketika teman-teman sekarang sudah mulai belajar, sudah mulai ikut pengajian, sudah mulai hafal Quran. Apakah ayah saya, ibu saya, adik saya? Itulah target dakwahnya teman-teman. Tetangga, ada santri-santri Maskil Hufat yang mengatakan setelah dari Maskil Hufat, setelah pengabdian saya mau pulang ke kampung karena di kampung saya sama sekali nggak ada guru Quran katanya. Itulah target dakwahnya. Jadi teman-teman sekarang ini harus sudah punya target dakwahnya siapa? Atau sahabat saya, atau tetangga saya mau buka TPA misalnya, silakan. Setiap orang harus ada target dakwahnya ya, mengajak teman-teman lainnya untuk mengingat Allah, sebagaimana kalian sudah diberikan hidayah oleh Allah untuk mengingat Allah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini masih dalil-dalil rujukan ya, referensi perintah Allah dan Rasulnya dalam kita berdakwah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka ingkarilah dengan hatinya. Ini menunjukkan serendah-rendah iman. Uma kasih contoh. Maksud dari ayat ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang Uma rasakan. 2017, Uma dapat kesempatan pada saat itu short course, dapat beasiswa ke Australia.
ada satu tempat, waktu itu malam Minggu ya, tempat di mana malam Ahad, di mana anak-anak muda Australia ini saling berkumpul. Ya, saling berkumpul, kemudian, ya mereka berkumpul dan mereka tanpa batas ya, bukan aktivitas tanpa batas. Dan ya kalau mungkin di Indonesia aneh, tapi kalau di sana berpelukan, berciuman di depan umum tuh, ya biasa gitu. Sehingga apa yang Uma lakukan? Uma tidak mampu merubah dengan tangan Uma, karena itu lingkungan yang publik dan publik juga merasa biasa-biasa saja, juga di negara orang, seperti itu. Uma juga nggak tahu dia muslim apa bukan gitu kan. Uma nggak bisa rubah dengan tangan Uma, nggak mungkin Uma bilang, "Hai, hentikan, itu perbuatan maksiat," kan nggak mungkin Uma melakukan begitu kan. Kedua, Uma juga mungkin mengatakan dengan lisan. Yang Uma lakukan adalah ingkari dengan hati, bahwa saya benci perbuatan itu, saya nggak suka lihat perbuatan itu, dan itu perbuatan mungkar, itu perbuatan tidak betul. Begitu. Begitu teman-teman sekalian. Dan itu serendah-rendahnya iman. Jadi maknanya ada di mana di satu tempat atau di satu keadaan kita nggak bisa melakukan apapun untuk menghentikan maksiat itu. Setidaknya yang paling rendah adalah kita tahu bahwa itu perbuatan maksiat, perbuatan yang patut kita benci. Bukan justru itu urusan dia, urusan saya, bukan saya nggak mau ngurusin orang lain. Tapi setidaknya muncul dalam kesadaran bahwa itu perbuatan dosa dan kita benci dengan perbuatan itu. Begitu teman-teman sekalian. Jadi seorang mukmin harus begitu. Sahabat-sahabat sekalian, di satu sisi dalil tentang kita berdakwah atau menasihati orang lain, juga termasuk ketika menjadi pionir kebaikan. Contoh kebaikan, teman-teman menjadi inspirator, influencer, teman-teman menjadi contoh bagi juniornya, guru menjadi contoh bagi murid-muridnya. Karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi kita ini selain kita benci dengan yang namanya maksiat, kita benci ketika melihat orang-orang maksiat dan kita nggak bisa misalnya, kekuatan nggak mungkin, tangan nggak mungkin, berarti hati. Tapi di satu sisi kita juga harus terpatri dalam otak kita adalah kita ini hamba Allah yang harus jadi inspirator kebaikan. Idolnya kebaikan. Teman-teman boleh kok berprofesi jadi apapun. Teman-teman jadi artis juga misalnya. Boleh, tapi harus artis yang menjadi pionir kebaikan, inspirator kebaikan. Teman-teman mau jadi apa lagi? Teman-teman di sini ada santri-santri Mas Kalfat yang ikhwan kemarin mau jadi lawyer. Boleh, lawyer yang jadi inspirator kebaikan. Teman-teman mau jadi apa lagi di sini? Semua politisi, silahkan. Tapi jadi politisi yang pionir kebaikan. Begitu teman-teman sekalian. Harus muncul di diri kita ini, saya mau jadi jadi influencer kebaikan, harus jadi pionir kebaikan, harus jadi idola kebaikan. Gitu. Orang ngelihat di diri saya ini representatif dari seorang muslimah misalnya. Jadi saya harus melakukan kebaikan. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Uma punya teman banyak yang tinggal di negara-negara minoritas muslim dan mereka mengatakan orang melihat Islam ada pada diri saya sehingga kewajiban saya adalah harus menjadi contoh kebaikan karena saya ini adalah agen agama agen ya, agen-agen muslim. Orang melihat Islam ada pada diri kita. Begitu pula teman-teman di Maskan Hafat nih, orang melihat penghafal Quran ada di diri teman-teman semua gitu. Jadi jadilah pionir kebaikan. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim hampir senada, barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Jadi inspirator kebaikan dapat pahala jariah, inspirator keburukan mendapatkan dosa jariah. Makanya ketika kemarin adik Uma, Ria Ricis, insya Allah teman-teman doakan ya, segera sebentar lagi akan menikah, dan calonnya Uma tanya, bagaimana pendapat kamu? Karena saat ini orang-orang mulai mengenali kamu. Kemudian akhirnya beliau menjawab, ketika orang mengenali saya, artinya semakin besar tanggung jawab saya. Karena orang lihat saya, orang ikut, berarti semakin besar tanggung jawab saya. Artinya punya kewajiban untuk menjadi orang baik, melakukan hal-hal baik karena ditiru dan dicontoh, begitu. Jadi teman-teman pilih menjadi orang terkenal satu hari nanti, berarti harus perhatikan ada dosa jariah, ada pahala jariah. Jadi inspirator kebaikan atau inspirator keburukan, teman-teman pilih. Kemudian teman-teman sekalian jangan lelah dalam berdakwah, jangan lelah dalam menasihati teman-teman lainnya. Semua dari kita butuh nasihat. Terkadang iman kita naik dan turun. Iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan, teman-teman sekalian. Iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Nggak ada orang yang imannya stabil, nggak ada. Manusia naik turun, kayak baterai handphone yang perlu di-charge. Baterai handphone kan kadang low battery ya, baterainya low.
Di-charge kan, sama seperti kita. Iman kita itu kadang naik, kadang turun, jadi dia harus di-charge. Ya, charge-nya bisa dengan memaksakan diri baca Quran, memaksakan diri qiyamul lail, gabung di pengajian, di komunitas-komunitas pengajian, seperti itu doa dan sebagainya. Dan jangan lelah untuk berdakwah, jangan lelah untuk menasihati orang lain. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi? Sesungguhnya para malaikat serta semua penduduk langit-langit dan bumi sampai semut-semut di sarangnya, mereka semua bersalawat, mendoakan dan memintakan ampun atas orang yang berdakwah atau orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Masya Allah, ini luar biasa nih. Sesungguhnya malaikat yang di langit, semua penduduk langit, semua penduduk bumi, sampai semut-semut yang kecil-kecil di sarangnya, semuanya bersolawat, mendoakan dan meminta ampun kepada Allah untuk kita yang senantiasa mengajarkan orang lain pada kebaikan, mencontohkan orang lain kebaikan, mengajar berdakwah. Kita didoakan oleh mereka semua. Jadi ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi teman-teman semua untuk bersemangat menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain, yaitu tadi mengajak kebaikan, berdakwah, menasihati, seperti itu teman-teman sekalian. Berikutnya, ada 4 kaedah dalam berdakwah. Jadi dakwah ini jangan dipikir harus berdiri di mimbar, wahai orang-orang yang beriman, jangan tinggalkan sholat, jangan begitu, jangan begitu. Bukan sekedar itu teman-teman sekalian. Berdakwah itu bukan hanya sekedar di podium atau di panggung. Berdakwah bisa dimanapun. Ibu rumah tangga berdakwah untuk anak-anaknya di rumah, istri berdakwah untuk suami berdakwah untuk istri, guru-guru berdakwah untuk murid, murid sama murid berdakwah dengan teman-temannya. Dakwah itu dilakukan oleh semua hamba Allah sesuai dengan kemampuannya. Namun ada kaidah dalam berdakwah. Apa itu yang akan kita bahas satu persatu. Pertama, dakwah itu menasihati orang lain, mengajak orang lain pada Allah harus lillahi ta'ala. Dia harus ikhlas semata-mata menginginkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, dakwah harus dengan ilmu. Yang ketiga, dakwah itu harus dengan hikmah dan sabar. Yang keempat, dakwah itu harus mengetahui keadaan yang didakwahi. Harus tahu target dakwahnya. Ini kita akan bahas 4 poin ini. Pertama, ya. Pertama tadi dakwah harus ikhlas mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah Fussilat ayat 33 yang sudah Ummah baca tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah mengerjakan amal salih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Dakwah itu lillah. Dakwah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lillah, lagi-lagi apa? Lillah itu ikhlas. Ya. Ikhlas itu apa sih ciri-cirinya, teman-teman sekalian? Banyak orang tanya, ikhlas itu apa sih? Membedakannya gampang. Ikhlas dengan riya tuh bedanya gampang. Ikhlas itu nggak ada orang, dia tetap terus melakukan perbuatan itu. Karena dia nggak mencari perhatian orang. Yang dia cari perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Dipuji, dicaci maki, nggak berefek apapun padanya. Dia terus maju untuk melakukan kebaikan itu. Dilihat, nggak dilihat, dipuji atau dicaci maki, diapresiasi, nggak diapresiasi, nggak berefek apapun. Ada orang, nggak berefek apapun. Sama perbuatan baiknya. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau riya, ada orang semangat, ada orang memperbagus ibadahnya, ada orang luar biasa penampilannya, tapi ketika nggak ada orang dia tidak melakukannya, atau ketika tidak ada orang dia asal-asalan dalam melakukannya. Itu namanya riya, karena dia terpengaruh terhadap penilaian orang lain atas dirinya. Jadi di sini dakwah lillah, bukan karena apa-apa, bukan karena ingin mencari perhatian manusia, bukan karena ingin mendapatkan popularitas, bukan dakwah atau mengingatkan orang lain ingin dihormati, ingin semua orang salam kepadanya, mencium tangannya, atau bukan dakwah itu karena mencari duit juga, atau bukan dakwah itu apalagi karena posisi tertentu, bukan. Dakwah itu adalah berusaha untuk mencari ridha Allah. Artinya kalau sudah begitu, engkau dalam kondisi apapun kau akan berdakwah. Kau kondisi miskin kau dakwah. Kondisi kaya, Allah kasih kekayaan kau tetap berdakwah, ya, mengajak orang lain pada kebaikan, ya, maksudnya di sini. Engkau dalam kondisi tua, muda, dakwah. Dalam berbagai macam kondisi engkau tetap punya keinginan untuk mengajak orang lain pada kebaikan. Kenapa? Karena yang engkau cari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Uma mau cerita ini juga, ini pengalaman, ya, karena terkadang teman-teman suka mendengar cerita kisah sehari-hari. Uma bukan dari
pesantren, dalam artian sekolah formal Uma baru sekolah formal agama tuh aku S3 teman-teman sekalian. Dari SMP tuh semuanya sekolah negeri, SD semuanya sekolah negeri. Ketika Uma mulai berdakwah, kemudian ada beberapa orang yang mengatakan Uma tidak boleh berdakwah karena bukan dari pesantren. Kemudian apa yang terjadi pada Uma pada saat itu, yang Uma lakukan adalah Uma terus melakukan dakwah, di satu sisi terus belajar, nggak berhenti sampai hari ini. Sampai hari ini nggak berhenti. Uma sehari itu nggak berhenti belajar. Biasanya 3 jam itu waktu untuk paling sedikitnya minimal belajar dalam satu hari. Jadi kita jangan seperti lilin, kita menerangi orang banyak tapi diri sendiri terbakar. Itu sebabnya kenapa seluruh ustadzah dan asatidz di Masjidil Hufat walaupun sudah mengajar, mereka tetap setoran kan sama guru-gurunya kan. Walaupun sudah menjadi guru, tetap menjaga hafalannya dengan setoran kan. Artinya teman-teman sekalian, kembali lagi ya, maksud Uma di sini adalah kembali kepada cerita Uma. Pada saat orang mengatakan, oke nggak boleh untuk berdakwah karena bukan dari sekolah pesantren, akhirnya Uma lakukan, Uma tetap terus berdakwah sambil terus belajar keras sampai hari ini. Artinya adalah penilaian manusia tidak berpengaruh apapun. Justru kalau ada yang mengatakan begitu, jadi semangat untuk kita untuk tetap terus belajar, dan kita punya tanggung jawab besar teman-teman sekalian untuk menyampaikan yang betul kepada banyak orang. Ya, pertama dari tadi kaidah dalam berdakwah teman-teman harus ikhlas lillahi ta'ala. Ada seorang ustadzah ya, mungkin di sini juga ada ustadzahnya juga ada di sini bergabung, Ustadzah Maskan Hufat, ditaruh dakwah di Jakarta, dakwah, taruh dakwah di Papua, dakwah, jalan dakwahnya. Taruh di Kota Batam, ada Ustadzah Litia ada bergabung di sini ya, dakwahnya jalan juga. Dimanapun tempat berada, ketika ditugaskan berdakwah, mau di pelosok, mau di kota besar, mau di pusat yang bangunannya lebih bagus misalnya, atau di cabang yang mungkin fasilitasnya masih kurang misalnya, tetap dakwah lillahi ta'ala. Begitu teman-teman sekalian. Karena yang dicari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan penilaian dari manusia. Ya. Kemudian yang kedua, yang harus teman-teman lakukan adalah ketika teman-teman tahu berdakwah, mengajak orang lain pada kebaikan, yang kedua yang harus teman-teman miliki adalah dakwah dengan ilmu. Nggak bisa terlepaskan ini. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan banyak kebaikan. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga mengatakan, ilmu adalah pemimpin amal, sedangkan amalan itu berada di belakang ilmu. Jadi enggak kata lain, setiap hambanya Allah, muslimah ini kita harus semuanya belajar, teman-teman sekalian ya. Harus belajar. Harus menggali ilmu. Setelah Quran, mungkin teman-teman belajar yang ini lagi, belajar yang itu lagi banyak. Ulama-ulama kita tuh belajar terus-menerus, sahabat-sahabat. Baru pulang ini ketemu sama seorang ulama ya, umurnya sudah 70-80 tahun. Ini Uma sharing saja ya. Ketika Uma bertemu sama beliau itu, bercahaya sekali wajahnya. Kemudian Uma tanya sama istrinya, Ustazah, Pak Haji ini apa sih amalan yang dilakukannya? Kan biasa kita kalau ngeliat orang soleh kita penasaran amalan yang dilakukannya apa. Kemudian beliau mengatakan Pak Haji ini memang tidur cepat, kemudian biasanya sudah mulai jam 10 pagi sampai nanti baru 10 sore, 10 malam, kemudian sampai duha, ya, jadi jam 8 pagi itu beliau itu nggak tidur. Apa yang dilakukan oleh Pak Haji? Saya pengen tahu gitu. Ternyata qiyamul lail, teman-teman sekalian. Jadi beliau tuh tidur setelah sholat duha, kemudian beliau tidur sebentar seperti itu. Jadi malamnya itu malah hidup. Ketika umatnya apa sih amalan yang dilakukan? Zikrullahnya, sholatnya, baca Qur'annya, baca kitabnya. Jadi menghidupkan malam dengan sangat luar biasa. Dan masih belajar. Jadi sudah umur 70-80 tahun, ternyata masih belajar. Umat tanya, beliau malam-malam tuh ngapain aja selain yang sholat, selain zikrullah, belajar, baca kitab katanya. Jadi teman-teman lihat, beliau sudah usia senja loh, tapi masih tetap terus belajar. Apa kabar dengan kita yang masih usia belasan atau puluhan tahun ini, yang mungkin masih 50 tahun ke bawah ya, 20-30 tahun, masa malas belajar, seperti itu ya. Ya, Uma teringat juga akan satu kisah. Waktu tahun 2005, Uma memutuskan berjilbab. Pada saat itu ayah Uma tidak menerima Uma berjilbab, jadi Uma ini didiamkan, almarhum ayah Uma ya. Ayah Uma takut bahwa Uma akan menjadi seorang yang ekstrim, orang yang fanatik. Dakwah dengan ilmu, maka apa yang harus Uma lakukan? Ya kalau Uma nggak berilmu, Uma nggak punya dalil untuk bisa mengajukan argumen-argumen kepada ayah Uma. Akhirnya ya karena mulai belajar pada saat itu, akhirnya bisa menyampaikan dengan bahasa yang
santun kepada orang tua. Begitu. Jadi kalau dakwah itu kalau nggak ada ilmu susah teman-teman sekalian. Jadi kewajiban kita untuk terus berilmu. Di satu sisi kita belajar, di satu sisi kita menyebarkan ilmu yang kita miliki. Nggak boleh ngasih terus tanpa kita nggak belajar. Seperti lilin yang tadi Uma katakan, menerangi orang banyak tapi diri sendiri terbakar. Seperti itu ya. Jadi harus ada waktu di mana kita untuk diri sendiri, kita belajar sama guru. Ada waktu di mana kita harus menyebarkannya kepada yang lain. Ketiga, kaidah dalam berdakwah adalah dakwah dengan hikmah. Dakwah itu dengan hikmah. Apa maksudnya? Hikmah adalah tepat dalam perkataan, tepat dalam perbuatan, dan keyakinan. Serta meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Teman-teman lihat dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Kalimat tersebut kemudian dilanjutkan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ternyata dakwah itu dengan hikmah. Contohnya dakwah dengan hikmah itu seperti apa? Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seseorang yang ketika sholat berjamaah, ya pada saat itu ada sahabat lainnya yang bersin dalam sholat jamaah. Kemudian seseorang ini, si fulan ini mengatakan, ya rahamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dalam sholat dia mengatakan begitu. Kemudian akhirnya orang itu mengatakan lagi, ketika dia tahu apa yang dia lakukan itu salah dalam sholat, kemudian dia mengatakan lagi, aduh celaka saya. Kenapa orang-orang akhirnya memandang saya seperti itu? Karena dalam sholat pada akhirnya orang-orang jadi terdistract ya, sehingga orang-orang mulai ada pandangan ke arahnya. Sehingga dia mengeluarkan dalam sholatnya, dia mengeluarkan kalimat, mengapa celaka saya, mengapa mereka-mereka yang memandang saya seperti itu? Sehingga para sahabat lain bahkan menepuk tangan mereka pada paha mereka, tanda bahwa nggak begitu gitu, nggak boleh seperti itu. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah selesai sholat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Orang ini, si fulan ini berkata, aku belum pernah bertemu dengan seorang guru, dengan seorang pendidik yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menghardikku, Rasulullah tidak memukulku, Rasulullah tidak memakiku, padahal aku telah melakukan sebuah perbuatan yang tidak betul dalam sholatku. Kemudian Rasul hanya berkata, sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia. Karena sholat itu hanyalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Jadi lihat bagaimana cara Rasul berdakwah, cara Rasul menegur seseorang ini. Rasul tidak memakinya, tidak mengatakan kamu tidak di depan orang banyak memarah-marahinya dengan bahasa yang tidak baik, tidak. Rasul menyampaikan kalimat yang tepat di waktu yang tepat kepada orang tersebut dengan hikmah teman-teman semua, sehingga dakwah itu masuk ke dalam hatinya. Contoh kalau teman-teman lagi nasihatin orang, kalau teman-teman harus perhatikan waktunya tepat atau tidak, keadaan hatinya tepat atau tidak, pemilihan kata-kata kita tepat atau tidak. Karena kalau tidak, yang ada dia akan benci dan dendam kepada kita. Dia akan benci kepada nasihat-nasihat itu. Bahkan dia saja bisa benci kepada Islam karena dakwah kita yang kasar misalnya, atau dakwah kita yang tidak tepat misalnya. Ya, jadi dakwah dengan hikmah. Atau kisah lain mau menceritakan juga. Kisah ini terkenal juga di zamannya Rasul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang Arab Badui yang pernah masuk masjid. Namanya Arab Badui nih, nggak ngerti tentang adab pada saat itu ya. Nomaden, hidupnya tinggal-tinggal pindah-pindah di gurun pasir. Beliau masuk masjid Arab Badui, kemudian buang air kecil, ya, buang air kecil di masjid. Bayangkan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat ini hendak menghardiknya, hendak memukulnya, hendak menegurnya dengan keras. Tapi Rasulullah melarang tindakan itu. Teman-teman bayangin, teman-teman lagi pipis nih, buang air, disuruh berhenti tiba-tiba kan gak enak kan. Jadi apa kata Rasulullah melarang, jangan dulu, biarin aja selesai buang air. Jangan dilarang, karena orang buang air kalau diberhentikan susah juga. Setelah orang tadi selesai buang air kecilnya, barulah Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk mengambil air, kemudian bekas air kencing itu atau air kecil itu pun disiram. Barulah Rasul menasihati orang tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan demikian. Artinya adalah dakwah itu harus dengan hikmah, sahabat sekalian. Kalau tidak, itu bisa menjadi sesuatu yang justru membuat orang marah, orang terluka. Kan banyak ya, kita berdakwah, kita menasihati orang lain tersinggung. Mungkin karena cara bahasa kita yang tidak tepat, atau cara
cara menyampaikannya yang kasar misalnya sehingga orang tersinggung, sehingga orang benci, sehingga menimbulkan perdebatan yang kasar keras untuk apa, sahabat-sahabat sekalian? Dakwah itu kita ingin hati orang tersentuh dan mendapatkan hidayah, sehingga harus dilakukan dengan cara hikmah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya dakwah harus dengan yang keempat, kaidah yang keempat, dakwah harus dengan sabar. Sabar. Setiap orang yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pasti dapat rintangan, pasti, nggak mungkin enggak. Setiap orang yang berdakwah, setiap orang yang mengingatkan pada kebaikan pasti dapat rintangan dari Allah apapun itu bentuknya. Entahlah tidak disukai oleh orang lain, tidak disukai oleh sahabat-sahabat yang lain, sok suci misalnya, sok benar misalnya, pasti dapat rintangan. Oleh karena itu, jika seseorang tidak sabar dalam dakwah, tidak sabar dalam menasihati, maka hanya akan membawa dampak kerusakan daripada kebaikan demi kebaikan. Tadi dalilnya dalam surah Luqman 17 ya. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian berikutnya termasuk kaidah dalam dakwah adalah dakwah itu harus mengetahui keadaan yang didakwahi atau harus mengetahui keadaan target dakwah. Umar pernah contohkan ya. Kita lihat dulu perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sampaikanlah kepada manusia menurut apa yang mereka ketahui. Apakah engkau menginginkan Allah dan Rasul yang didustakan?" Contoh, dakwah sama anak TK, bedalah dakwah sama anak SMA, bedalah dakwah sama misalnya orang-orang yang udah ngaji misalnya. Sampaikanlah sesuai dengan bahasa yang mereka pahami, sampaikanlah menurut apa-apa yang mereka pahami sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, teman-teman sekalian. Ya, ada satu kisah juga di zamannya Rasulullah SAW, termasuk yang dalam hadis riwayat Bukhari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang sangat hebat sekali dalam bidang Al-Qur'annya, para jamaah, para sahabat-sahabat lainnya mengatakan, "Aku ingin bahwa engkau memberikan pelajaran kepada kami setiap saat, wahai Ibnu Mas'ud." Apa kata Ibnu Mas'ud? "Sungguh aku tidak mau melakukannya karena aku takut membuat kalian bosan." Jadi ada waktu-waktu tertentu yang membuat kita jeli dalam melihat kapan kita harus berdakwah. Dia paham nggak apa ya maksud pembahasan kita, seperti itu. Ya, Uma selalu cerita ini juga. 2011 Uma dakwah dan teman-teman lainnya kita dakwah di lapas, ya, di lapas, bukan penjara tapi lapas wanita Tangerang ya, teman-teman yang sudah melakukan berbagai macam hal. Pernah cerita sebelumnya di kajian-kajian sebelumnya, dan kasus-kasus terbanyak adalah narkoba, ya pencurian juga ada, pembunuhan juga ada itu di lapas itu. Di sini kan ada kalimat dakwah sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Uma pernah cerita, ya, mau ulang lagi cerita ini. Ketika Uma tanya sama salah seorang, "Bu, mohon maaf, kenapa kok bisa masuk ke sini?" Karena kita ngisi pengajian di sana, teman-teman sekalian. Kita ngajarin Quran di sana selama 2 tahun. Kemudian mereka mengatakan, ada salah satu yang mengatakan, "Iya, saya bunuh suami saya," gitu. Beliau mengatakan begitu karena beliau bermain dengan perempuan lain misalnya. Kemudian kalau Uma katakan, "Bu, dalam hukum Islam membunuh itu kalau sudah terbukti membunuh itu ibu dikisos, ibu juga harus dibunuh." Kan nggak mungkin ngomong begitu teman-teman sekalian ya. Atau ada juga yang mengatakan, "Ya saya berbelas-belas tahun nih, bayangkan di lapas ini nggak ketemu sama keluarga, akhirnya saya punya pacar sama perempuan," misalnya. Kan Uma nggak mungkin bilang, "Ibu tahu nggak kaum Lut yang diberikan azab oleh Allah," kan nggak mungkin begitu teman-teman sekalian. Ya, jadi dakwah dengan hikmah, dakwah dengan tingkat pemahamannya mereka, dakwah dengan sabar, sehingga dakwah itu masuk ke dalam hatinya dan dia tahu Islam itu indah, teman-teman sekalian. Islam itu luar biasa, sehingga dia tertarik untuk mempelajari agama Allah. Begitu teman-teman sekalian. Ya, agar dakwah diterima dan dakwah kita berpengaruh, nasihat kita diterima oleh orang banyak, apa-apa yang harus kita lakukan? Kita bertakwa dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Tadi guru Uma tadi ya yang Pak Kiai tadi yang sudah sepuh tadi, barusan tadi pagi menasihati Uma begini, "Oki, sebelum dakwah banyak zikrullah, banyak bersihkan hati, banyak menunduk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membuat orang-orang menerima dakwah itu adalah Subhanahu wa taala, dan ketika engkau ikhlas, engkau menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, niat yang baik, insya Allah dakwah itu diterima. Pembicaraanmu, kalammu itu diterima oleh banyak orang." Begitu nasihat dari Guru Uma yang Uma cerita pada teman-teman pada hari ini. Ya, jadi balik lagi tadi bagaimana agar dakwah kita bisa diterima oleh orang lain?
kita bertakwa dari diri kita sendiri, kita bertakwa dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian kita ikhlas, sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah. Kita berilmu, kita terus-menerus belajar. Hari ini kita masih bodoh, masih bodoh, masih terus-menerus harus belajar. Dan kita berusaha untuk lemah lembut dalam berdakwah dan berusaha menahan amarah. Kecuali memang jelas-jelas menghina Rasul, menghina agama Allah, menyebabkan kerusakan, boleh tuh ya. Tapi kalau dalam keseharian, maka cara dakwah dengan lemah lembut dan menahan marah itu efektif untuk teman-teman lainnya. Dan terakhir dari Umas sebagai penutup pada hari ini, dakwah yang di dalamnya ada nasihat, semuanya berbasis cinta. Kita ini berdakwah, kita ini menasihati teman-teman lainnya karena kita cinta. Saling menasihati itu adalah tanda cinta, teman-teman sekalian. Ya enggak? Kalau teman-teman enggak cinta, teman-teman ya enggak peduli, terserah dia mau ngapain aja. Teman-teman sama orang tua atau sama adik kita sendiri lah, atau sama anak kita sendiri. Kita ingetin dia karena kita cinta kan, karena kita sayang kan sama dia. Kalau kita udah nggak peduli lagi, kalau kita udah nggak nasihatin dia, artinya kita nggak peduli, terserah dia mau ngapain. Dia kan udah nggak cinta. Jadi berdakwah atau saling menasehati itu adalah tanda cinta. Kenapa? Karena nasihat atau berdakwah, nasihat menasehati itu menginginkan kebaikan kepada orang lain. Kita ingin saudara kita itu jadi lebih baik ketika dinasehati. Kita bukan ingin mereka direndahkan, bukan ingin mereka disalahkan, bukan. Inilah dasar nasihat, dasar dakwah itu adalah cinta. Jadi nggak tepat kalau kita misalnya memperingati seseorang di sosial media kemudian mencaci maki sehingga membuat dia terpojokkan, direndahkan, dipermalukan. Itu bukan dakwah teman-teman sekalian. Yang dinamakan dakwah saling menasihati adalah dasarnya cinta. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Ya dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dalam bab memberi nasihat, beliau mengatakan, apa yang beliau katakan? Beliau membuka dengan kalimat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kita semua ini bersaudara atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Dan Imam Nawawi masih mengatakan dalam bab saling menasihati itu, beliau membawakan beberapa hadis. Beliau katakan Nabi Muhammad SAW bersabda, agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, untuk siapa? Rasulullah menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian masih juga dalam bab tersebut dimasukkan juga hadis muttafaqun alaih, ya. Rasulullah SAW bersabda dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah berjanji setia berjanji setia kepada Rasulullah supaya menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Kemudian Rasul juga mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kita lihat teman-teman sekalian, kalau teman-teman buka kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi ya, dalam bahasan bab ini, awal sekali beliau mengatakan bahwa setiap muslim itu bersaudara, dan di akhir beliau mengatakan sebuah hadis yang artinya adalah di antara bentuk cinta, kita menginginkan kebaikan kepada saudara kita. Kita menginginkan kebaikan kepada orang lain. Kita menginginkan kebaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Maka kuncinya apa? Nasihat. Saling menasihati. Kuncinya adalah berdakwah. Kita ingin saudara kita menjadi lebih baik. Kita ingin diri kita pun menjadi lebih baik dan mendapatkan nasihat dan teguran dari orang-orang lain. Ya, begitulah teman-teman sekalian. Imam Nawawi rahimahullah berkata, menasihati sesama muslim berarti adalah menunjuki berbagai macam kebaikan untuk mereka dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, tidak menyakiti mereka, mengajarkan perkara yang mereka tidak tahu, menolong mereka dalam perkataan dan perbuatan, menutup aib-aib mereka, menghilangkan mereka dari mara bahaya, memberikan mereka manfaat, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada perbuatan baik, mencegah pada perbuatan buruk. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, beliau juga mengatakan, nasihat adalah, atau dakwah adalah, engkau suka jika saudaramu memiliki apa yang engkau miliki. Teman-teman sekarang memiliki pemahaman tentang Al-Quran, teman-teman sekarang paham tentang jilbab itu wajib, teman-teman paham tentang berbagai macam kajian-kajian. Nasihat adalah engkau suka jika saudaramu memiliki apa yang engkau miliki. Engkau bahagia sebagaimana engkau ingin orang lain pun bahagia. Kita kan kalau beriman, baca Quran, tenang kan? Kita ingin orang lain mendapatkan ketenangan itu juga. Engkau juga merasa sakit ketika lihat mereka
disakiti. Engkau bermuamalah, bersikap baik dengan mereka sebagaimana engkau pun suka diperlakukan dengan baik. Ya, teman-teman sekalian, nasihat ulama lagi, Fudail bin Iyad, beliau kan, seorang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya dan menasehatinya. Sedangkan para pelaku dosa biasa membuka aib, biasa membuka kejelekan, dan senantiasa menjelek-jelekkan saudaranya. Itu kata Fudail bin Iyad. Dan terakhir, perkataan ulama lainnya, Hasan al-Basri, beliau mengatakan, sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang mencintai Allah lewat hambanya dan mencintai hamba Allah karena Allah. Di muka bumi ini mereka saling memberi nasihat kepada yang lainnya. Itulah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai tausiah pada hari ini teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita punya semangat untuk terus berdakwah, semangat untuk terus menasehati sahabat-sahabat lainnya, teman-teman kita dengan nasihat kebaikan. Insya Allah dengan begitu kita menjadi orang yang selamat.